Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yovisa, NIM 181041664, kelas manajemen pagi A2, dosen pengampu Adi Musalim SMM, mata kuliah perilaku konsumen. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UAS perilaku konsumen melalui video record yang terdiri dari dua bagian soal. Yang pertama ada soal bagian A. Soal bagian A yang pertama yaitu berapa kali Anda hadir dalam kuliah perilaku konsumen dan mengapa Anda harus hadir dalam perilaku konsumen. Jawabannya 8 kali saya hadir dalam mata kuliah perilaku konsumen. Mengapa saya harus hadir? Karena saya harus bisa memahami tentang perilaku konsumen. 2. Sebutkan dan jelaskan tugas terstruktur yang sudah saudara buat dan manfaat apa yang saudara peroleh mengerjakan tugas terstruktur tersebut. Jawabannya, mencari artikel tentang perilaku konsumen, proses keputusan pembelian, dan membuat kesimpulan, dan mencari di YouTube tentang perilaku konsumen dan proses keputusan, terus membuat kesimpulan serta menjawab soal-soal yang terdiri dari untuk soal bagian A yaitu terdiri dari 11 soal, untuk soal bagian B yaitu terdiri dari 6 soal. Tugas yang kedua, carilah di Google artikel tentang perilaku konsumen dan proses keputusan pembelian. Dibuat kesimpulan dan ditulis dalam komen pribadi. Tugas yang ketiga, video record proses keputusan pembelian dan faktor-faktor yang mempengaruhi Anda membeli sebuah produk. Tugas yang keempat, membuat kesimpulan yaitu mencari artikel atau menonton YouTube tentang faktor budaya dan faktor sosial berpengaruh pada keputusan pembelian. Tugas yang kelima, pertanyaan artikel yaitu apa judul artikel di atas, siapa penulis artikel tersebut, apa yang dibahas dalam artikel tersebut, apa kesimpulan dari artikel di atas, dan jelaskan sejarah dan perkembangan perilaku konsumen. Tugas yang keenam, mencari topik di Google dan di YouTube pengaruh gaya hidup terhadap keputusan konsumen dalam membeli suatu produk. Tugas yang ketujuh yaitu tugas mencari materi melalui YouTube. Carilah materi pengaruh psikologi terhadap keputusan pembelian konsumen. Manfaat yang didapat setelah mengerjakan tugas terstruktur tersebut adalah dapat memahami materi tentang perilaku konsumen. 3. Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari perilaku konsumen melalui Google Classroom. Manfaat yang saya peroleh setelah mempelajari materi perilaku konsumen yaitu memahami tentang bagaimana konsumen dalam mengambil sebuah keputusan pembelian suatu barang atau jasa, dan juga memahami setiap perilaku pada konsumen. Lanjut ke bagian B. Soal yang pertama yaitu sebutkan 5 faktor tingkah laku manusia. Jawabannya 1. Keluarga, 2. Kelas sosial, 3. Kebudayaan, 4. Kelompok referensi, dan yang kelima yaitu ada motivasi. Lanjut ke soal nomor 2. Sebutkan 4 sifat dasar yang harus dimiliki seorang penjual. Jawab, yang pertama yaitu pengetahuan akan diri sendiri, yang kedua pengetahuan akan barang dan jasa yang dijual, yang ketiga pengetahuan tentang langganan atau calon pembeli, yang keempat kepribadian penjual. 3. Sebutkan 5 peran dalam proses pengambilan keputusan. Jawabannya ada pemakrasa atau inisiator, pemberi pengaruh atau influencer, pengambilan keputusan atau decider, pembeli atau buyer, pemakai atau user. Lanjut ke soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen? Jawabannya, perilaku konsumen merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan proses pembelian pada suatu
pada saat konsumen melakukan aktivitas-aktivitas seperti melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasian produk. Perilaku konsumen merupakan hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Soal yang kelima, apa yang dimaksud dengan faktor kebudayaan sebagai hal yang mempengaruhi perilaku konsumen? Jawabannya, kebudayaan adalah simbol dan fakta yang kompleks yang diciptakan oleh manusia, diturunkan dari generasi ke generasi sebagai penentu dan pengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Yang ada, faktor budaya terdiri dari kultur, subkultur, dan kelas sosial. Faktor-faktor budaya mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen, karena seorang cenderung akan mengikuti budaya di daerah tempat tinggalnya. Lanjut ke soal nomor 6, sebutkan 4 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Jawabannya ada faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Lanjut ke soal nomor 7, apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan piknis dan bagaimana cara menghadapinya? Jawabannya, pelanggan piknis, bentuk badan pelanggan piknis antara lain berdandan agak pendek dan wajah bulat lebar. Pelanggan tipe ini wataknya bersifat ramah, suka bicara, tenang, dan humoris. Cara menghadapi pelanggan ini adalah percakapan dilakukan dengan penuh perhatian, ramah, dan sedikit humor. Menghindari perdebatan atau tidak bersifat konfrontasi. Menyapa dengan kata-kata manis. Jangan mempersoalkan sikap dan perilaku tertentu yang dianggap kurang sopan karena tipe piknis suka sekali humor. Soal yang ke-8, apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan atletis dan bagaimana cara menghadapinya? Jawabannya, pelanggan tipe atletis bentuk tubuh atletis antara lain badan cukup panjang, berotot, dan kekar, wajah bulat lonjong. Pelanggan tipe ini umumnya berpenampilan tenang, jarang humor, dan tidak mudah percaya pada hal-hal yang belum diketahuinya. Cara menghadapinya yaitu menghindari perdebatan yang tidak bermanfaat, memberikan kesan positif seolah-olah pelanggan adalah orang yang cerdas. Lanjut ke soal 9, apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan analitis dan bagaimana cara menghadapinya? Jawabannya, pembeli analitis cenderung sangat detail, terutama pada masalah angka, detail pada spesifikasi dari produk yang Anda jual. Sebagai seorang tenaga penjual, maka saat Anda sedang menghadapi calon pembeli tipe analitis, maka yang perlu segera Anda presentasikan adalah hal-hal yang bersifat spesifik dan dari produk atau jasa dan Anda, misalnya seperti cara kerja, produk jasa, harganya, manfaatnya, pelanggan, pelayanannya sesudah pembelian, dan lain-lain. Soal yang terakhir yaitu soal yang ke-10, sebutkan 3 ciri pelanggan lanjut usia dan bagaimana cara menghadapinya. Jelaskan. Jawabannya, pelanggan lanjut usia, ciri-cirinya, pola pikiran kolot sesuai dengan pengalaman hidupnya sehingga seolah-olah dialah orang yang paling pandai dalam berbelanja, kurang mengikuti perkembangan sehingga suka menyamakan harga barang lama dengan barang yang baru. 3. Tidak terburu-buru ketika membeli barang, bahkan suka berbincang-bincang dulu dengan pedagang. Cara menghadapi pelanggan tipe ini adalah melayani mereka dengan penuh pengertian, perhatian, dan kesabaran, mendengarkan semua kebutuhannya, menghindari sikap yang seolah-olah menasehati atau merendahkan mereka. Demikian jawaban UAS perilaku konsumen. Untuk kesempatannya saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat pagi.